Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Fitria Ramadhani dengan NIM 250112066524 dari Prodi Sosiologi. Dalam video edukasi ini, saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kehidupan mahasiswa dan lingkungan kampus. Seperti yang kita tahu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia pendidikan, termasuk di kampus, Pancasila memiliki peran dalam membentuk karakter generasi muda agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, menghargai sesama, dan mampu hidup dalam keberagaman. Dalam video ini, saya akan menguraikan penerapan nilai-nilai Pancasila berdasarkan setiap sila, dilengkapi dengan contoh nyata, mini studi kasus, dan analisis apakah penerapannya sudah sesuai dengan keadaan di kampus pada umumnya. Bagian 1. Pentingnya Pancasila dalam pendidikan. Sebelum masuk ke contoh penerapan, kita harus memahami dulu mengapa Pancasila sangat penting bagi dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa akademik, tetapi juga membentuk karakter. Disinilah Pancasila menjadi fondasi utama. Melalui Pancasila, mahasiswa dibimbing agar yang pertama, memiliki sikap toleransi, yang kedua, menghargai keberagaman, yang ketiga, berperilaku sopan dan beradab, yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bertindak adil, dan bertanggung jawab. Kampus sebagai lingkungan pendidikan wajib menciptakan budaya organisasi, peraturan, dan aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hubungan antara dosen, mahasiswa, staf administrasi, hingga antar angkatan juga seharusnya berjalan berdasarkan nilai moral dan etika Pancasila. Bagian yang kedua, penerapan setiap sila Pancasila. Sekarang kita masuk ke sila pertama. Sila ini mengajarkan kita buat saling menghormati, meyakinkan keyakinan masing-masing. Nah, di bagian ini, saya akan menjelaskan penerapan setiap sila secara lebih mendalam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan nilai religiusitas, toleransi, kebebasan menjalankan ibadah, dan menghormati keyakinan orang lain. Penerapan di lingkungan pendidikan. Yang pertama, kampus menyediakan fasilitas ibadah seperti musola, gereja kecil, atau ruang doa umum. Yang kedua, mahasiswa diberi kebebasan menjalankan ibadah tanpa diskriminasi. Yang ketiga, dosen menghargai waktu-waktu ibadah mahasiswa, misalnya memberi jeda ketika masuk waktu sholat. Yang keempat, tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan agama tertentu. Contoh nyata di lingkungan mahasiswa. Yang pertama, ketika ada kegiatan organisasi, panitia menyesuaikan waktu agar tidak berbenturan dengan waktu ibadah. Yang kedua, mahasiswa dari agama berbeda bisa makan bersama, belajar bersama, dan saling menghormati tanpa memandang keyakinan. Mini studi kasusnya, misalnya yaitu di kelas, waktu kita lagi belajar, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Nah, teman-teman yang mau sholat langsung pamit ke dosen nih kan, dan dosennya biasanya ngasih izin tanpa drama, atau waktu kita lagi nongkrong, ada teman-teman kita yang Kristen atau Buddha mau ibadah, ya kita tinggal bilang, oke, santai, kita tunggu kok, gitu. Nah, jadi hal kecil kayak gitu sebenarnya bentuk toleransi beragam yang sesuai banget sama sila pertama. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan nilai perkembangan empati, etika, penghormatan terhadap martabat manusia, anti kekerasan, dan anti bullying. Contoh penerapan dalam kehidupan kampus yaitu yang pertama,
tidak melakukan diskriminasi berdasarkan status ekonomi, suku, penampilan, atau kemampuan akademik. Yang kedua, mahasiswa membentuk budaya saling mendukung, bukan menjatuhkan. Contoh yang ketiga yaitu dosen memberikan kritik yang membangun, bukan merendahkan. Yang terakhir, yang keempat, adanya kegiatan sosial seperti donor darah, bakti sosial, dan penggalangan bantuan bencana. Contoh dalam kehidupan mahasiswa, yang pertama, saat ada teman yang mengalami kesulitan ekonomi, teman-teman melakukan pengumpulan dana secara sukarela. Yang kedua, mahasiswa tidak membeda-bedakan teman yang lebih pendiam, lebih tertutup, atau berasal dari daerah luar kota. Contoh mini studi kasusnya yaitu ada seorang mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan sehingga sering terlambat hadir di kelas. Teman-temannya tidak mengejek, tetapi malah membantu mencatatkan materi. Ini adalah penerapan sila kedua, membantu sesama dengan empati. Yang ketiga, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan, rasa nasionalisme, dan kerjasama dalam keberagaman. Contoh penerapan di kampusnya, yang pertama, mahasiswa dan berbagai suku budaya dan bahasa tetap bersatu menjalankan kegiatan belajar bersama. Yang kedua, terdapat berbagai organisasi daerah tetapi tetap rukun satu sama lain. Yang ketiga, tidak ada sikap fanatik yang berlebihan terhadap identitas kelompok. Contoh nyatanya yaitu saat ada kegiatan kampus seperti festival budaya, setiap daerah dapat menampilkan budaya mereka tanpa memandang satu lebih hebat dari yang lain. Yang kedua, mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hormat sebelum acara formal dimulai. Mini studi kasusnya yaitu dalam sebuah seminar nasional, mahasiswa dari berbagai pulau hadir. Meskipun budaya mereka berbeda-beda, mereka bekerja sama menyukseskan acara tanpa konflik. Ini bukti bahwa keberagaman bisa bersatu dalam satu tujuan. Nah, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengajarkan demokrasi, musyawarah, berdiskusi dengan kepala dingin, menghargai pendapat, dan tidak memaksakan kehendak. Contoh penerapan di kampusnya yaitu yang pertama, memilih ketua kelas, presiden BEM, dan ketua organisasi dilakukan secara voting atau demokratis. Yang kedua, saat rapat organisasi, keputusan diambil melalui musyawarah. Yang ketiga, mahasiswa diajarkan cara berargumentasi yang sopan, bukan debat kusir. Yang keempat, dosen memberikan kesempatan mahasiswa menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas. Contoh nyatanya yaitu yang pertama, misalnya dalam rapat kelompok ketika memilih tema tugas, semua anggota memberikan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang kedua, saat melakukan demokrasi, mahasiswa tetap mematuhi aturan dan menjaga kedamaian. Contoh mini studi kasusnya yaitu misalnya nih lagi pilih topik buat presentasi kelompok. Nah, ada yang mau topik A, ada yang mau topik B, segala macam lah. Kita musyawarah dulu, lihat mana yang paling memungkinkan, habis itu diputuskan bersama. Itu jauh lebih baik daripada maksa pendapat sendiri atau ujung-ujungnya ribut. Nah, yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan keadilan, pemerataan, kesempatan yang sama, dan tanggung jawab sosial.
Contoh penerapan di kampusnya yaitu yang pertama, semua mahasiswa berhak menggunakan fasilitas kampus tanpa membeda-bedakan status sosial. Yang kedua, dosen memberi nilai berdasarkan kualitas tugas, bukan kedekatan personal. Yang ketiga, kampus menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Yang keempat, tidak ada praktik pilih kasih. Contoh nyatanya yaitu yang pertama, adanya program beasiswa KIT, bantuan UKT, dan beasiswa kampus. Yang kedua, mahasiswa yang rajin dan berprestasi mendapatkan penghargaan sesuai usahanya. Contoh mini studi kasusnya yaitu ketika dua mahasiswa mengikuti lomba karya tulis, meskipun salah satu berasal dari keluarga sederhana, juri menilai secara objektif berdasarkan kualitas tulisan. Ini menceritakan penerapan sila kelima, keadilan bagi semua. Bagian ketiga, terakhir nih, yaitu evaluasi. Apakah penerapan nilai Pancasila di kampus sudah sesuai? Nah, sekarang mari kita evaluasi. Apakah nilai Pancasila sudah diterapkan secara baik di lingkungan kampus? Yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, toleransi antar agama cukup kuat. Yang kedua, mahasiswa mulai terbiasa menyelesaikan masalah melalui diskusi. Yang ketiga, solidaritas sosial cukup tinggi, terutama saat ada bencana atau mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mahasiswa organisasi kampus yang mempromosikan kegiatan berbasis budaya, demokrasi, dan kebersamaan. Yang masih perlu diperbaiki atau perbaikan, yang pertama, terkadang masih ada perbedaan pendapat yang tidak disampaikan secara bijak. Yang kedua, mahasiswa masih ada kasus kecil bullying verbal antar mahasiswa. Yang ketiga, pemanfaatan fasilitas kampus kadang tidak merata. Yang keempat, beberapa mahasiswa masih kurang disiplin dan kurang menghargai pendapat orang lain. Solusi atau perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengadakan seminar tentang karakter dan etika Pancasila. Yang kedua, meningkatkan interaksi positif antar mahasiswa melalui kegiatan organisasi. Yang ketiga, dapat menanamkan nilai moral dalam perkuliahan, bukan hanya teori. Yang keempat, mahasiswa itu sendiri harus berkomitmen menerapkan nilai Pancasila dalam keseharian. Nah, itu dia pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan di kehidupan kampus. Jadi, intinya Pancasila merupakan dasar sekaligus pedoman moral yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas kampus, mulai dari toleransi, gotong royong, musyawarah, hingga keadilan, maka lingkungan kampus akan menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendidik bagi semua. Semoga melalui video edukasi ini, kita semua bisa semakin memahami bahwa Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.